Semua? Bisa. Oke, baik. Baik, Pak Guru mulai ya. Siap semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita belajar, ini sudah sarapan semua belum ya? Sudah ya, sudah ya. Udah, biar kita siap, kita lebih semangat belajar dan sarapan dulu. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Nanti, oke, berdoa mulai. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih kita beribadah. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Kita itu sebagai wakil presiden. Ya, kemudian Pak Guru tanya lagi, apakah setelah kemerdekaan, kita kan tahu ya tadi 17 Agustus tahun 1945 kita tidak perlu mempertahankan, apakah kita tidak perlu mempertahankan lagi kemerdekaan kita anak-anak? Perlu nggak sih? Perlu nggak kita mempertahankan kemerdekaan kita? Iya, kenapa kok gitu? Karena agar kita tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Iya, kemudian bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan? Kalian tahu nggak seperti apa kalau kita sebagai warga masyarakat saat ini cara mempertahankan dengan bersatu. Ya, dengan bersatu dengan belajar yang pinter. Itu juga cara kita mempertahankan kemerdekaan agar kita tidak dibodohi negara lain. Jadi kalau kalian belajar itu ya yang sungguh-sungguh, jangan hanya cuma belajar aja, sekolah aja, tapi kalian harus bisa mengerti, memahami pelajarannya, juga bisa menerapkan agar kita tidak dijajah oleh negara lain. Kalau kalian pintar itu enggak dijajah. Untuk itu, tujuan belajaran kali ini yang pertama itu menemukan informasi dalam teks atau bacaan narasi sejarah. Jadi kalian tahu siapa sih Presiden Soekarno, kemudian wakil presidennya siapa, kemudian sekolahnya di mana, tugasnya apa, nanti kalian juga tahu. Dan yang kedua itu peristiwa heroik mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah 17 Agustus itu tidak langsung merdeka, tapi kita juga harus berjuang lagi. Dan yang ketiga itu persatuan dalam keragaman. Tujuannya apa tadi anak? Persatuan dalam keragaman agar kita tidak agar tidak dijajah, dibodohi bangsa lain. Oke, itu siap belajar hari ini? Semangat. Oke, saya ingin dengar suaranya anak-anak Pak Gun. Semangat nih, bilang 1, 2, 3. Semangat. Iya, kita harus semangat belajar ya, anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru ini punya gambar. Ini bisa bantu siapa? Laila bisa baca? Mboten, Pak. Aku bisa. Enggak terlihat? Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembedaan teks proklamasi
memicu semangat pejuang-pejuang bangsa mengusir penjajah. Iya, jadi tanggal 17 Agustus itu baru awal ya Nana ya. Jadi setelah itu juga ada peristiwa agar apa? Agar tidak dijajah. Nah, 17 Agustus menjadi momentum kita untuk menyemangati pejuang agar lebih semangat lagi mengusir penjajah. Nah, dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan ada dua tokoh. Yang pertama siapa? Insinyur. No. Dan yang kedua siapa? Dr. Muhammad Hatta. Iya, iya, sebagai presiden dan wakil Presiden. dikenal dengan apa? Mater. Iya, proklamator. Nah, ini tokoh pentingnya. Kalau yang Insinyur Soekarno itu yang pakai peci atau yang enggak ya? Biasanya itu. Yang pakai peci. Iya, betul sekali. Ini Insinyur Soekarno dan ini adalah Dr. Muhammad Hatta. Oh, yang bawah ini bisa enggak? Enggak kelihatan? Kelihatan nih Pak saya. Kelihatan. Siva enggak kelihatan? Iya. Enggak. Masa enggak? Agak dibawain itu layarnya HP dibawain. Itu dikebawain. Dikebawain aja. Ya. Ini bisa tak bantu Pak Guru baca ya. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden RI tahun 1945 sampai 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa sehingga dijuluki Singa apa Sang Podium itu? Singa Podium. Insinyur lahir Surabaya, Jawa Timur 6 Juli 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indische di Tulungagung, kemudian melanjutkan pendidikan di ILS Mojokerto, dan terakhir di ITB Bandung, Jawa Barat. Itu adalah teks anak-anak. Ya, ini tadi sudah Pak Guru kirimkan di grup WA ya. Itu judulnya itu LKPD. Nanti ada dua. Nah, ini gambarnya dua ini. Nanti kalian setelah baca, pahami, nanti kalian bisa tuliskan informasi penting dalam bacaan teks ke dalam kolom-kolom. Dengan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama itu siapakah nama tokoh berikut, kemudian kapan, di mana dilahirkan, ada semua tadi ya, di teks ada enggak? Kemudian riwayat pendidikannya, kemudian julukannya apa saja, dan yang terakhir apa saja yang diperjuangkan ya. Nanti anak-anak bisa lihat soal-soal ini di LKPD, nanti kalian bisa kerjakan ya, digambar sebaik mungkin, contohnya dari Pak Guru seperti ini. Nah ini, nanti bagian membuat bagan. Ya, nanti seperti ini gambarnya. Ini siapa gambarnya anak-anak? Ini siapa ini? Iya, Insinyur Soekarno. Dan kalau yang ini? Dr. Muhammad Hatta. Dr. Muhammad. Iya, Muhammad Hatta. Oke ya. Itu nanti bisa dikerjakan setelah ini. Oke. Selanjutnya Pak Guru itu punya video lagi. Nah, ini amati baik-baik ya. Ini Sejarah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. 27 Desember tahun 1949 adalah momen yang sangat bersejarah untuk bangsa Indonesia. Mengapa? Karena pada tanggal tersebut Indonesia mendapatkan. bisa dengar semua? Siva bisa dengar ya? Siva bisa dengar ya? Bisa. Oh iya. Pengakuan kedaulatannya dari negara Belanda. Upacara pengakuan dilakukan di dua tempat,
Yang pertama di Istana of the Dam di Amsterdam, dan yang kedua di Istana Merdeka, Indonesia. Pengakuan kedaulatan di Istana of the Dam diserahkan oleh Queen Julia selaku perwakilan Belanda kepada Dr. Andes Muhammad Hatta. Sedangkan di Istana Merdeka diserahkan oleh Tony Loving kepada Hamengkubuwono IX. Begitulah cerita pengakuan kedaulatan Indonesia. Ternyata butuh waktu yang lama juga ya. Padahal Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya dari 4 tahun yang lalu loh, pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi, kenapa ya kita baru diakui kemerdekaannya tanggal 27 Desember 1949? Ternyata, memang dari awal Belanda sudah tidak setuju dengan kemerdekaan Indonesia. Belanda ingin merebut dan menjajah kembali Indonesia. Segala cara ditempuh oleh Belanda. Belanda pun akhirnya datang kembali ke Indonesia. Tapi kali ini, Belanda membawa tentara Nika dengan senjata-senjatanya. Ibu kota Indonesia pun sempat dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Kekacauan dan perlawanan dari Indonesia terjadi di mana-mana. Bandung Lautan Api, Palagan Ambarawa, Merah Putih Manado. Indonesia terus memperjuangkan wilayahnya. Perlawanan-perlawanan dari Indonesia dibalas oleh Belanda dengan agresi-agresi dan bombardir yang tidak kalah besarnya. Semua cara dilakukan oleh Belanda demi merebut Indonesia kembali. Namun, Soekarno dan Hatta juga tidak habis pikir untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satunya adalah berdiplomasi dan ikut serta dalam PBB. Cara ini cukup berhasil. Belanda dan Indonesia akhirnya mengadakan beberapa perjanjian, seperti Linggarjati, Renville, Rumroyen, meskipun seluruh perjanjian tersebut merugikan Indonesia dan tidak langsung menyelesaikan masalah. Akhirnya, masalah Belanda-Indonesia diselesaikan di Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949. Setelah konferensi itu, Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Wah, ternyata tidak mudah ya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali rintangannya. Namun, sangat disayangkan, perjuangan yang susah payah itu tidak dipergunakan dengan baik oleh negara kita. Memang, Indonesia sudah merdeka secara fisik. Namun, Indonesia belum merdeka dari masalah-masalah yang merusak moral bangsa. KKN, korupsi, makan uang rakyat, hedonisme, masih merajalela. Sebagai siswa berpendidikan dan mendapat pengajaran yang baik, maka kita pun turut mengemban tanggung jawab untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Cukup dengan menjadi siswa yang santun, taat, jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan, dan anti narkoba. Mengapa kita harus seperti itu? Karena masa depan ada di tangan kita. Oleh karena itu, genggamlah dengan kuat. Tidak mungkin kita mengubah Indonesia sendirian. Bersama-sama, satu tangan dengan tangan yang lainnya. Tangan pemegang masa depan untuk Indonesia yang cerah. Kita genggam perubahan untuk Indonesia. Udah tahu ya anak-anak, kita itu benar-benar merdeka tahun berapa? 1945. Itu kan proklamasinya. Tapi kalau yang benar berdaulat itu tahun 1949. Iya, tadi kan lihat videonya ya. Jadi kita setelah 17 Agustus 45 itu kita nggak benar-benar merdeka. Ternyata itu penjajah masih ingin menjajah di Indonesia dengan cara-cara kotor. Namun dengan semangat muda-mudi zaman dahulu, semangat proklamator zaman dulu, kita bisa merdeka sampai sekarang ya. Berarti kita harus banyak bersyukur ya anak-anak. Kita bisa sekolah, kita bisa jajan, kita bisa bermain, kita bebas tanpa perlu takut dengan bangsa lain. Itu ya. Nah, sekarang perlu diingat lagi itu kemudian tindakan heroik mendukung proklamasi untuk menegakkan terjadi di berbagai daerah. Tadi kan banyak toh di video tadi. Yang pertama itu peristiwa heroik di Yogyakarta. Ya, di LKS sudah ada ya peristiwa heroik di Yogyakarta. Itu bisa baca? Itu peristiwanya apa? Itu apa? Pekerja asing melakukan mogok bekerja agar
bisa diakuisisi oleh bangsa Indonesia. Iya. Iya. Kemudian kalau yang peristiwa heroik di Surabaya, ini ada logo, ini ada gambar bendera ya. Ini bisa siapa yang bisa jawab ini? Nurul bisa jawab? Nurul bisa jawab? Nurul bisa dengar Pak Guru? Bisa. Oh iya, itu apa gambar apa? Gambar peristiwa heroik di Surabaya. Iya, ini peristiwa apa ini? Iya, ini Belanda itu mengibarkan bendera merah putih biru di Hotel Yamato. Tapi muda-mudi itu marah. Para pejuang di Surabaya marah dan menurunkan paksa bendera itu hingga terjadinya peperangan. Iya, kemudian halo. Bisa dengar Pak Guru ya? Bisa. Oh iya. Baik, itu ya. Selanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan LKPD 2. Nanti buat peta pikiran peristiwa heroik yang terjadi. Kalian bisa menuliskan 4 peristiwa heroik dalam pertahanan kemerdekaan Indonesia ya Nana ya. Nah, contohnya seperti ini. Alam, budaya, suku, bahasa, yang begitu banyaknya. Untuk itu, dengan menjaga persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk mewujudkan negeri yang bebas dari diskriminasi. Ya. Bersatu padu untuk mewujudkan negeri yang bebas dari diskriminasi. Bisa dengar anak ya? Oke, bisa. Nah, itu tadi video tentang keanekaragaman di Indonesia. Kita itu banyak budaya, banyak suku, banyak bahasa, banyak warna kulit ya ini ya. Iya, banyak jenis rambutnya, banyak apa lagi? Banyak bahasanya ya Nana ya. Nah, itu sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam, berbeda, tapi kita tetap bisa bersatu dan hidup rukun. Ya, ini diingat anak-anak ya. Nah, alasannya kenapa? Yang pertama karena Bhinneka Tunggal Ika. Ini lambang apa anak-anak? Burung Garuda. Burung Iya, kalau yang di cengkram ini tulisannya apa namanya? Bhinneka Tunggal Ika. Iya, tahu nggak itu alasannya apa? Artinya apa? Artinya apa? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oh iya. Satu jua. Oh iya, betul sekali. Meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, ini ya. Ini mengikat keragaman dan menjadi satu kesatuan. Nah, ini semboyan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang cukuplah. Apakah cukup kamu mengerti saja? Mengetahui saja cukup enggak? Apakah kalian tahu artinya apakah sudah cukup? Apa yuk?
Tentu saja tidak. Jadi setelah memahami makna yang terkandung di dalamnya, kamu juga harus menerapkannya. Betul sekali. Kemudian, nah ini contohnya ya. Nah ini contohnya apa maksudnya? Apa maksudnya Pak Guru nggak menampilkan gambar ini? Ini gambar apa toh ini? Buku. I- Iya. Itu jenis kelaminnya beda apa sama itu? Beda. Iya, itu pakaian adatnya beda apa sama itu? Beda. Iya, berarti iya di tengah perbedaan kita tetap harus bersatu ya Nana ya. Nah, itu kemudian oh iya, kamu dengan temanmu berbeda. Nah, ini kalian itu kalau sama temannya itu berbeda atau sama toh? Hobinya sama nggak? Beda. Di sini Beda. siapa yang hobinya volley? Ada nggak? Nggak ada. Yang hobinya nyanyi siapa ini? Nggak ada ya. Nah, kalau ada yang hobinya apa lagi? Bersepeda, mesti ada bersepeda ini. Iya. Nah, kalian kan berbeda kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, dan semuanya ya, golongan, budaya, agama. Kalau agama sama ya ini ya. Nah, kemudian untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu tidak harus meniru temanmu ya. Biarlah kamu berbeda dengan orang lain dan orang lain berbeda dengan dirimu, karena perbedaan membuat hidup makin indah. Iya, betul sekali. Oke, yang kedua itu indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Oke, apakah kalian bisa hidup sendiri anak-anak? Tidak. Iya, tidak ya. Alasannya kenapa? Tidak. Alasannya kenapa? Karena manusia hidup dengan sendiri. Iya, karena kita butuh bantuan orang lain, kamu juga bisa membantu orang lain, dan hidup menjadi terasa aman, nyaman, dan tentram. Nah, ini Pak Guru itu, iya, ini Pak Guru punya contoh lagi nih. Contohnya itu bidang keamanan masyarakat. Loh, mengapa kok bidang, contohnya seperti itu Pak Guru bilang. Ya, karena apa? Kalau di lingkungan kan kalian tahu nggak? Pernah nggak ikut pos ronda? Ada nggak di lingkungan kalian? Ada. Ya, apakah yang ikut pos ronda yang kaya saja atau yang miskin saja? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Iya, karena semua itu punya hak yang sama untuk menjaga keamanan lingkungan. Nah, jadi kalau kalian nanti sudah dewasa, kalau diajak ronda ya juga harus ikut. Itu. Kemudian contoh lainnya seperti ini. Ini contoh apa atau ini? Tahu nggak ini gambar apa, Nana? Bergotong royong. Iya, ini gambar gotong royong. Nah, wujud nyata pemersatu adalah gotong royong. Pekerjaan itu kalau dikerjakan 2 orang sama 4 orang itu cepat selesai yang mana, anak-anak ya? Apa? Semakin banyak orang, iya, semakin banyak orang, iya, semakin banyak orang, semakin bisa cepat iya, semakin ringan menyelesaikan ya, anak-anak ya. Iya, jadi kalau semakin banyak ya semakin cepat selesainya. Nah, sekarang kalian nanti bisa mengamati lingkungan kalian ya. Nanti kalian bisa tulis nama teman kalian, warna kulitnya apa, bentuk rambutnya apa, ukuran tubuhnya apa, kemudian jenis kelaminnya apa, dan suku agamanya apa ya. Kalian satu kelas itu berapa orang anak-anak? 8. Oh iya, 8. Nanti tulis teman-temannya ya, hafal temannya semua toh. Nah, ini mengerjakan LKPD 3 itu ya. Kemudian setelah mengetahui keragaman yang ada di kelasmu, tuliskan cara menciptakan kerukunan. Nah, ini ya. Caranya apa? Oke. Bisa dengar ya? Ya. Berarti kita punya tugas 3 ya.
Yang pertama LKPD 1 tadi, kemudian LKPD 2, dan LKPD 3. Tugas LKPD ini sudah Pak Guru kirim di WA Group. Sudah baca belum ya anak-anak ya? Iya, nanti coba dikerjakan ya. Ya. Pak Guru kasih waktu iya. Nanti dicoba dikerjakan. Pak Guru kasih waktu 1 jam, cukup enggak? Ya. Nah, sekarang setelah kalian tahu ya tadi, nanti dikirim Pak Guru enggak apa-apa. Kemudian cara menciptakan kerukunan. Nah, kalau yang pertama tidak membeda-bedakan teman karena agama, suku, ras, dan status sosial, ini benar atau salah anak-anak? Benar. Kemudian kalau saling menghargai dan menghormati. Kalau mengejek teman yang nilainya jelek. Benar atau salah? Salah. Iya. Kemudian kalau saling tolong-menolong dalam mencontek, itu benar atau salah? Salah. Iya. Berarti saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Itu ya LKPD-nya dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Nanti kalau yang belum sesuai, nanti bisa diganti lagi atau dipelajari lagi ya, salahnya di mana. Kemudian itu tadi kan sudah pembelajaran hari ini anak-anak ya. Sekarang apa yang kita pelajari hari ini? Apa saja? Yang pertama kita belajar apa tadi? Belajar apa? Menemukan informasi dari teks sejarah. Kemudian yang kedua apa tadi? Apa? Menunjukkan peristiwa apa? Hero. Dan yang ketiga apa tadi? Apa yang terakhir itu? Persatuan dalam apa? Keberagaman. Itu ya, nanti dipelajari lagi. Tuh, kemudian apa yang kira-kira belum dikuasai? Kira-kira apa yang belum dikuasai dari anak-anak? Mau tanya apa? Apa yang tentang apa? Cukup. Oh iya. Kemudian hambatannya apa ini? Apa? Sinyal? Hambatan ada nggak hambatannya ini? Atau suaranya Pak Guru belum kedengeran atau apa? Videonya kurang asik atau apa? Hambatannya apa? Nggak ada ya? Ya, nah apa yang akan dilakukan untuk sukses dalam pelajaran selanjutnya? Nah, kedepannya apa? Kalian harus apa? Lebih belajar lagi ya. Itu. Kemudian untuk mengetahui pemahaman kalian, untuk mengetahui apa seberapa besar kemampuan atau pemahaman kalian tentang materi ini, nanti anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi pada link Google Form yang Pak Guru berikan. Ini soalnya 5, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Per soal itu nilainya 20. Nanti ketika kalian mengerjakan soal nanti langsung muncul nilainya. Jadi tahu ya, nanti yang nilainya 80, nilainya 60 nanti langsung tahu. Kalau yang di atas 80 jangan berpuas diri. Kalau yang di bawah 80 masih harus belajar lagi ya anak-anak ya. Itu. Kemudian jangan lupa 3M apa? Mencuci tangan Ya, kemudian apa lagi? Memakai masker dan menjaga jarak. Ya, terima kasih ya. Itu pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan doa.